Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafa Anissa Rahmawati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang polutan, tugas 1 dari kimia lingkungan. Nah, di sini ada 4 pokok pembahasan yang saya akan bahas. Yang pertama ada definisi polutan, yang kedua jenis-jenis polutan, yang ketiga sumber-sumber polutan, dan yang terakhir ada contoh kasus pencemaran. Yang pertama, apa sih definisi polutan itu? Polutan adalah sebutan untuk zat atau komponen yang menjadi sumber polusi atau pencemaran, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mencemari udara, tanah, air, cahaya, dan sebagainya. Yang kedua, ada jenis-jenis polutan. Ada 5 jenis polutan. Yang pertama ada udara, yang kedua tanah, yang ketiga air, yang keempat cahaya, dan yang terakhir ada suara. Saya akan menjelaskan dulu tentang polutan air. Polutan air yaitu air yang tercemar oleh zat polutan yang akan menyebabkan kerusakan dan matinya ekosistem yang tersusun dari makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan air. Kenapa sih kita bisa tahu itu polutan air? Kita bisa dengan diidentifikasi dengan mengamati, yaitu berkurangnya beberapa binatang air pada habitatnya. Pencemaran air dapat terjadi di beberapa sumber air, contohnya di sungai, di rawa, di danau. Nah, ya, yang menyebabkan polutan air itu bisa dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Yang kedua ada polutan tanah. Pencemaran tanah akibatnya dari limbah rumah tangga juga, kegiatan pertanian dan pertambangan. Hal tersebut terjadi lantaran mikroorganisme dalam tanah tidak dapat mengolah senyawa anorganik yang karena limbah tadi. Nah, dampaknya juga berimbas pada kesehatan manusia. Pencegahannya dengan menambahkan nutrien, melakukan penyiraman tanah agar lembab, melakukan aerasi tanah, monitoring lingkungan, dan bioremediasi. Yang ketiga ada polutan udara. Pencemaran udara terjadi karena adanya campuran polutan yang disebabkan oleh tindakan manusia yang berdampak pada ekosistem alam. Pencemaran udara merupakan terjadinya proses penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan unsur lainnya. Polutan udara ini bisa disebabkan oleh alam dan manusia. Kalau alam contohnya Gunung Merapi yang menghasilkan abu, gas vulkanik, atau juga kebakaran hutan yang menimbulkan asap, debu, dan gas yang bisa mengotori udara. Selanjutnya, oleh faktor manusia seperti pembakaran sampah, kendaraan bermotor, dan sektor industri yang menghasilkan debu, uap, karbon monoksida, dan NO2. Yang keempat ada polutan cahaya. Pencemaran cahaya adalah produksi cahaya berlebih yang dihasilkan di kota-kota besar yang dapat mengganggu aktivitas hewan nokturnal dan pola migrasi burung. Cahaya yang terlalu terang juga dapat mengakibatkan gangguan penglihatan pada manusia yang berpotensi menyebabkan gangguan pada mata. Yang terakhir, ada polutan suara, yaitu kebisingan dengan kekuatan di atas 85 desibel seperti suara pengeboran tanah, suara mesin pesawat, jet, konser musik. Polusi suara yang tinggi secara terus-menerus dilakukan dapat mengakibatkan hilangnya kemampuan pendengaran pada manusia. Nah, yang ketiga ada sumber-sumber polutan. Sumber-sumber polutan juga dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan sifatnya dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama distributif, polusi yang berasal dari satu titik pembuangan, contohnya pabrik. Yang kedua disebut juga polusi point, yaitu yang mudah diidentifikasi. Yang kedua non-distributif, termasuk polusi yang sumbernya dari area yang luas, yang tersebar. Disebut juga non-point yang sulit diidentifikasi. Selanjutnya, berdasarkan struktur kimianya dibagi lagi menjadi 2, ada primer dan sekunder. Kalau primer, polutan yang dikeluarkan langsung dari sumber tertentu seperti senyawa karbon, senyawa sulfur, senyawa nitrogen. Kalau sekunder, terjadi karena reaksi dari 2 atau lebih bahan kimia di udara, misalnya reaksi fotokimia yang menghasilkan NO2 yang NO dan O radikal. Selanjutnya, berdasarkan aktivitasnya dibagi menjadi 2, ada antropogenik dan biogenik. Kalau antropogenik disebabkan oleh manusia, kalau biogenik disebabkan oleh alam. Yang terakhir, ada contoh kasus pencemaran.
Yang pertama, ada TPS yang tidak terawat. Berdasarkan sifatnya termasuk non-distributif karena polusi yang berasal dari area luas karena dari sampah masyarakat yang padat dan luas. Berdasarkan sumber aktivitasnya termasuk antropogenik, berasal dari rumah tangga. Berdasarkan struktur kimianya termasuk sekunder karena terdiri dari beberapa jenis sampah yang menimbulkan 2 atau lebih reaksi kimia. Selanjutnya, ada kemacetan berdasarkan sifatnya termasuk non-distributif, polusi yang berasal dari area luas karena dari banyak kendaraan. Berdasarkan sumber aktivitasnya termasuk antropogenik, berasal dari aktivitas manusia. Yang ketiga, struktur kimianya termasuk sekunder karena terdiri dari beberapa jenis buangan gas seperti NO2, karbon monoksida. Yang terakhir ada suara kebisingan kendaraan. Di sini saya akan play suara kebisingan. Di sini termasuk kebisingannya di atas 85 desibel karena banyak banget yang kendaraan. Kemudian kita identifikasi ya, sifatnya termasuk non-distributif, polusi yang berasal dari area luas karena kendaraannya banyak banget, padat juga. Yang kedua, sumber aktivitasnya termasuk antropogenik, berasal dari aktivitas manusia. Dengan presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.